Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa channel Abi Lukman 165, ketahuilah tidak ada orang yang terbebas dari dosa, entah dosa besar atau kecil. Seringkali dosa tersebut tak dapat dihindari oleh seseorang. Misalnya, seorang dokter yang harus berbohong pada pasiennya yang sudah kronis penyakitnya. Ia terpaksa berbohong karena menjaga agar si pasien tetap mempunyai harapan hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan dosa-dosa seperti itu lewat musibah. Subhanallah. Bisa dikatakan musibah adalah air yang digunakan seorang untuk berwudu, untuk memperoleh kesucian. Dengan air tersebut, tubuh yang penuh najis, penuh kotoran, akan kembali bersih dan suci. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya, dan hal itu tidak mungkin terjadi selain pada diri orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur sehingga yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan cobaan, maka ia bersabar sehingga yang demikian itu pun menjadi kebaikan baginya. Sebuah musibah menyisakan kesedihan bagi yang tertimpanya. Mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kesedihan itu pasti tersimpan di dalam hati. Akibatnya pemirsa, jiwa pun menjadi layu, menjadi loyo. Semangat hilang. Akhirnya kesehatan makin surut. Kalau sudah begini, hidup rasanya tak akan ada artinya. Bila hal itu menimpa kita, apa yang kita akan lakukan? Jika kita berputus asa karena musibah yang kita alami, jelas itu tindakan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang berputus asa. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, Allah Subhanahu mengatakan yang mafhumnya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan kaum yang kafir. Bila terkena musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menginginkan kita berputus asa. Sebuah musibah seharusnya menjadi cambuk bagi diri kita untuk segera bangkit dari keterpurukan. Memang tak mudah pemirsa untuk itu, tapi terus pupuklah jiwamu agar kita bisa menatap masa depan setelah musibah berlalu. Pemirsa, agar kita memperoleh rasa optimis setelah mengalami musibah, ada beberapa tips, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ingatlah karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu jauh lebih banyak. Karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu jauh lebih banyak. Dengan mengingatnya kembali, maka kita akan mengetahui bahwa musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seberapa dibandingkan dengan limpahan rahmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dengan begitu, dengan cara itu, kita tak akan berlama-lama dalam kesusahan, dalam berputus asa. Lanjut kedua, ingatlah selalu pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemudahan bagi kita. Dengan begitu,
kita akan memperoleh kekuatan ketika musibah telah berlalu, sehingga tak perlu berlama-lama larut dalam perasaan sedih, dalam perasaan gundah gulana, dalam perasaan duka nestapa. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ingat, sesungguhnya di dalam kesempitan ada kelapangan. Pemirsa channel Abi Lukman 165, semoga talim pagi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala hari kita penuh keceriaan, hari kita penuh rasa gembira dan senantiasa tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukur akan masuk ke dalam jiwa, ke dalam sumsum, tulang, daging, darah, saraf dan kulit, sehingga hari-hari kita dilalui penuh dengan rasa optimis dan syukur atas nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah selalu kepada janji Allah, la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah, ketika kita ingkar nikmat, masih banyak keluh kesah, gundah gulana, duka dan nestapa, ingatlah, inna adzabi lasyadid. Azab Allah teramat pedih. Semoga hari kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.